Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin al-kiram, ahlan bikum wa sahlan bi hadzal majlis an-najwa. Fadilatul ihtiram li Syaihi wa Mursyidu Qalbi Haji Ustadz Ahmad Mukhtar bin Haji Abuya Abdurrahman Nawi beserta istri dan Ustazah Hajah Umi Busroh, mata'anallahu bikulli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim jami'an. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, saya menantikan hari ini ya. Waktu majlis ini baru mau dibikin saya, karena waktu itu saya sudah bilang sama Abuya Abdurrahman Nawi sebelum beliau pergi, ya Buya janji datang hari Sabtu waktu itu. Tapi ini belum dibangun sama sekali. Yang penting Buya datang aja dulu. Tapi qadarullah, Buya dipanggil duluan sebelum datang ke sini. Tapi 1 minggu sebelum beliau berpulang saya sempat bertemu dengan beliau dan minta izin. Lalu karena beliau tidak ada, dilanjutkan oleh khalifah beliau itu Abuya Kiai Haji Ahmad Mukhtar. Saya minta izin sama beliau sekaligus minta bekal dari Abuya. Saya minta tanahnya dari tanah pesantren, beliau sendiri yang mengambilkan. Mudah-mudahan di sini juga mengalir Sirrul Asrar wa Nuril Anwar dari Abuya Abdurrahman Nawi. Saya mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di sini, saya cuma pengen majlis ini diinjak, rumah saya diinjak, didoain, mudah-mudahan membawa barokah buat kita semua. Saya perkenalkan beliau Abuya Kiai Haji Ahmad Mukhtar, anak tertua, anak tertua yang laki-laki. Ya, beliau alumni dari Mesir, beliau yang ngajarin saya waktu di pondok. Ya Ustaz ya. Sayangnya saya waktu ngaji banyak main-mainnya ya Ustaz. Kalau saya serius makanya jadi orang bener ya Ustaz. Ini separuh orang baru. Nah, teman saya Ustazah Hasanah. Ustazah Hasanah itu sekelas saya, istri dari Abuya beliau. Dan ada Umi itu kakaknya dari Abuya Ahmad Mukhtar. Itu jadi dan Dilalah, adik saya Ita Rosita itu menjadi menantu dari Umi, jadi cucu menantu dari Abuya Abdurrahman Nawi. Mudah-mudahan dengan jalur-jalur seperti ini, mudah-mudahan Allah keberkahan, mudah-mudahan kami dapat keberkahan. Yang kedua, ibu-ibu, selama ini kita muzakarah, taunya dari saya ya. Saya kan belajarnya dari beliau. Jadi kayaknya saya mah kalau Abuya Ahmad Mukhtar ngasih ilmu sampai 10, yang keserap sama saya cuma separoh, namanya kita ambil bercanda. Ya Ustazah sana, banyakan bercandanya kita mah lagian. Jadi hanya separoh. Jadi ini saya hadirkan beliau biar supaya ibu-ibu langsung tahu, kenal guru saya. Jadi nasab ilmu saya tuh dari beliau, dari Abuya Abdurrahman Nawi, dari Habib Ali, Bungur dan ke atasnya deh itu ya, Masya Allah. Nanti Ustadz Abuya bisa sampaikan sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di sini, majelis ini menjadi barokah dan ibu-ibu bisa mendapatkan barokah. Saya hadirkan beliau di sini biar ibu-ibu dapat barokah melalui beliau. Itu yang bisa disampaikan Ustadz, dan saya perlu sampaikan bahwa kita setiap Sabtu siang muzakarah. Saya nggak sebut ngaji karena emang kalau ngaji mah kita orang bisa. Ilmu ya seujung kuku hitam. Kalau kuku segini, kuku hitam kan segini ya, jadi kecil banget. Jadi kalau ngajar orang pantas, tapi kita muzakarah belajar bareng-bareng setiap Sabtu siang. Dulu kitabnya Mawaid Al-Usfuriyah udah khatam, udah daurah. Sekarang mulain lagi kitab An-Nawadir, Ahmad Syahabuddin bin Salam Al-Qalyubi, disambi sama ini Abu ya, Safinatun Najah. Tapi An-Nashrah dikasih patu saja, meskipun kedodoran. Kedodoran Ustaz. Malamnya ada satu malam kita muzakarah kitab Arba'in Nawawi, tapi
syarah Hasim Kamil Nah, min Misr. menurut Nah, min Misr. Jadi itu kita iniin sudah sampai hadis ke-30 dan insya Allah tanggal 19 besok kita mau daurah. Kebetulan kitabnya masih lagi disusun. Ana jamak tuh arba'in hadisan, hadis qasirah. Hada li qiyam bid-daurah. Mudah-mudahan Ustaz, kalau Ustaz bisa hadir saya senang sekali, tapi nggak di sini Ustaz. Di mana Bu Ita? Cibatok, sekalian jalan-jalan. Iya, ibu-ibu kayaknya kalau ibu-ibu kebanyakan di sini, kadang bosan Bu Ustaz. Jadi, yang dilihat itu juga. Jadi biar kalau ke sono makali ibu-ibu ada layanan dikit gitu ya. Jadi itu Ustaz, ya sumringah dikit ibu-ibu makan kalau pergi keluar dari rumah rasanya bahagia banget Ustaz. Udah girang banget, padahal ngajinya ke situ doang udah. Nah itu kira-kira Ustadz gambaran majlis ini, mohon doanya biar barokah terus majlis ini dan mudah-mudahan di majlis ini akan juga memberikan barokah man jaa ilai wa man jalasa fi. Jadi siapa yang hadir, siapa yang duduk di sini dengan keberkahan guru-guru saya Abuya Ahmad Muhtar, Abuya Abdurrahman Nawi dan terus ke atas dan juga orang tua saya, mudah-mudahan di sini dialiri sirrul asrar wa nuril anwar wa abrarul barokah fi hadzal majlis. Demikian yang perlu saya sampaikan. Saya persilakan Abuya untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fin amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa la 'aqdatan bil lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa tawbatan nasuh wa salahil jasadi wa ruh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Para ustazah yang saya hormati, wabil khusus sahabil bait Ustazah Dr. Ansariyah, mata'ana bituli hayatiha wa nafa'ana bi ulumiha wa aksara min amsariha, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, ini majlis penting ya, majlis penting. Majlis ilim itu termasuk Riyadul Jannah, taman surga, karena banyak sekali hal-hal yang baik-baik di situ. Ya. Di taman itu banyak hal-hal yang indah-indah. Begitu juga dalam majlis taklim. Bermacam-macam kita bahas. Ibaratnya suatu keindahan yang membuat kejernihan kita punya hati, batin kita. Ya. Ilim, zikir itu memang itu untuk konsumsi batin. Ya. Karena manusia terdiri daripada rohani dan jasmani. Semuanya, keduanya itu butuh kepada protein, butuh pada kuliner, betul. Karena fisikali jasad terbuat dari tanah, maka makanannya juga yang tumbuh dari tanah, betul ya? Sayur mayo, ya kan? Kentang. Untuk supaya kita punya fisik ini fresh, ya, seger. Nah, rohani dari mana itu rohani? Dia punya kulinernya, nutrisarinya dari mana? Ya, itulah zikrullah, ilim, baca Quran. Itu makanan-makanan rohaniah kita. Begitu. Antara jasmani rohani harus berimbang. Gitu. Nah ini majlis taklim untuk konsumsi kita punya batin kita, gitu. Kita punya rohaniah kita diberikan. Kalau enggak, waduh, salah kita dalam merawat, kadang ada keseimbangan. Ya, fisik kita rawat, jogging, fitness, macam-macam ya. Perlu ke salon, macam-macam. Ya itu fisik. Rohanianya, batinnya kita lupa kan itu kan.
Nah, ini kebanyakan orang. Nah, ini ibu-ibu yang hadir, masya Allah, ini Allah sudah memberikan satu taufik namanya nih. Taufik ini. Kalau kita tahu keharaman khamar, itu nama hidayatul ilm. Kita tahu fadilat tahajud itu hidayatul ilm. Siapa yang mengeksekusi hidayatul ilm itu? Hidayah taufik. Ya. Apa taufik? Al-qudratu 'alal fi'li ta'at, itu taufik. Kemampuan untuk berbuat taat. Itu taufik, kemampuan untuk berbuat taat. Jadi ibu-ibu hadir hadir kemarin bukan lantaran ibu memiliki waktu yang luas, bukan saya, bukan. Banyak orang yang memiliki waktu luas nggak sampai sini, betul kan? Nah, karena diberikan taufik, Allah cinta sama kita. Ini nikmat besar ini, jangan anggap kecil ini. Ketika diumumkan kemarin besok pengajian, ada yang hadir disipulkan, kita tergerak, respect. Nah, itu Allah cinta sama kita. Ya, jika Allah mencintai seorang, dibukakan pintu untuk pemahaman agama. Ya, iza auradallahu abdan khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah menghendaki orang itu kebaikan, maka dibukakan jalan menuju apa? Pemahaman agama. Itu yang paling indah, nggak ada lagi keindahan, kenikmatan hidup. Materi nggak bisa. Materi itu nggak membuat kita bahagia sebenarnya. Gitu, ya, tidak membuat bahagia. Materi hanya untuk fisik aja. Ya, al malu yu'tika laka sarir wala yu'tika laka naum, katanya. Harta bisa membelikan Anda spring bed yang mahal. Dengan duit bisa membelikan spring bed yang mahal, yang embel. Kalau gitu yang perlu ada kasur air, Bu. Ada, Bu, ya. Air gelombang-gelombang gitu. Kalau kita nebak di situ, enak dari air, ya, mahal. Al malu yu'tika lakal sarir wala yu'tika lakal naum. Uang, fulus, materi bisa memberikan kita spring bed yang mahal, tetapi tidak bisa memberikan kita tidur nyenyak. Jadi antara spring bed yang mahal dengan tidurnya beda ternyata. Walaupun kasurnya mahal, tapi kalau keadaannya lagi bagaimana gitu, bisa tidur. Nggak bisa. Kalau kamarnya pakai AC berapa PK gitu, kena pikirannya lagi galau, lagi risau, bisa tidur? Nggak bisa. Nggak bisa tuh keuangan memberikan kebahagiaan, nggak bisa. Yang membuat kita bahagia itu mutolaah tuh. Kiai-kiai, ulama-ulama yang lagi mutolaah tuh, apa yang mereka pernah mengatakan? Seandainya aparat, seandainya polisi tahu saya dalam keadaan nikmat, saya ini ditangkap. Begitu. Artinya di dalam mutolaah, dalam mengaji, kenikmatan sama kenikmatan seperti orang lagi nyabu, orang lagi narkoba. Hampir begitu persamaannya. Kenapa nggak tahu dia lagi nikmat? Buya, kalau lagi mutakar, masya Allah, dari isya menjelang subuh. Coba, kita pernah begitu? Molor mulu kita, melukis map di bantal. Kesenggol bantal, ngapain? Ngantuk aja badan. Semuanya nggak ada gratis, ya? Semuanya nggak ada gratis. Ustazah Ansori ya, murid berlaku ya. Bandelnya aja begini jadinya. Ngerti nggak bandel? Gitu kan? Apa rahasianya? Nah ini materi umum dengan materi agama beda. Kalau materi agama yang kita kaji itu ada di situ, ada namanya apa? Keberkahan situ, ridho dan keberkahan guru. Begitu. Ya. Itu mesti berlangsung tuh. Kalau di Jawa Timur tuh mau ngaji nih, kalau gurunya belum keluar, diem aja. Kalau kita ngetok pintu guru, Pak Ustadz, kok bisa enggak? Kalau belum keluar, belum. Gitu. Dan kalau mau pamit, jalannya mundur, Bu.
Kayak orang mau mundur widaan dengan apa namanya tawaf itu kan ada kata mundur gitu kayak begitu. Itu memberikan kehormatan. Emang saya lihat karakternya beda ya antara kiai-kiai ulama-ulama Betawi dengan Jawa-Jawa itu memang beda, Pak. Ya, di Betawi memang rada demokrasi, gimana ya, beda kan? Tapi dengan urusan ilmu nggak kalah, betul ya? Masya Allah, kayak Syafi'i Hazabi, ya kan? Banyak lagi kiai-kiai apa itu, yang Betawi, walaupun beda, tapi Masya Allah. Nah begitu. Jadi maksud saya, memang di dalam mencari ilmu agama itu ada namanya keberkahan. Ya, keberkahan. Di dalam kitab Ta'lim ada dikisahkan di sana seorang syekh lagi ngajar entar diri, entar duduk, entar diri. Terakhir ditanya, "Kenapa Kiai tumben nih ngaji begitu?" Dibilang apa? Ada cucunya gurunya itu lewat lagi main-mainan di diri. Kelihatan dia di diri. Nggak ada lagi duduk. Nah, kenapa? Dia menghormati itu. Menghormati keluarga daripada gurunya begitu. Ini bukan anaknya saja, cucunya juga, dan pembantunya juga, pembantu gurunya harus dihormati. Gitu. Karena di situ ada keberkahan. Kita nyari keberkahan. Itu. Ya, gitu. Kalau dulu kiai itu mungkin ada kudanya diberesin. Sekarang ada mobilnya. Lapin mobilnya. Ya, sendalnya, sepatu disiapin semua. Jadi yang penting untuk supaya guru kita ini jatuh hati sama kita ini, harus ada trik-trik nih diantaranya. Trik-trik, ada ya, untuk berkhidmat. Ya, kita jualin dagangan guru kita, itu termasuk berkhidmat. Gitu, ya. Lalu kita ke rumahnya guru, kita bersihkan, nyapuin, begitu. Itu juga termasuk berkhidmat, gitu, ya. Kita berkhidmat sama dia, rumahnya kita rapiin. Kalau dulu tuh kolamnya tuh kita isiin, kita timbain. Itu namanya berkhidmat. Gitu. Kalau guru kita punya dagangan, kita turut jualin. Itu juga termasuk berkhidmat. Ya, bil ilm tataraffa, dengan ilmu kita akan naik. Tapi dengan berkhidmat kita apa? Intifa. Dengan khidmat kita memberikan satu manfaat daripada ilmu itu. Beda. Dengan ilmu kita berkibar, derajat kita naik. Tadi dengan berkhidmat kita intifa, mengambil satu manfaat, ada beda. Nah, ini Masya Allah, ya. Jadi orang tuh dihitung bukan lamanya dia mondok, bahkan udah berapa aja yang dikaji oleh dia, berapa hatam, bukan itu lihat. Sejauh mana keredoan guru dan keberkahannya. Karena ada kisahnya nih. Orang belajar, ini guru merasa ada tua, bakal nggak lama lagi itu di ngomong murid-muridnya. Nanti kalau aneh nggak tiada, itu tuh belajar media tuh. Ternyata tuh tukang ngisi kolom kiainya. Coba tuh, kok kan media kok, bukan mananya. Karena dia berkhidmat, sedangkan dia mendengar ceramah gurunya, ngajar. Sayup-sayup sampai, ngerti gak? Sayup-sayup sampai. Apa namanya? Gitu kan? Nggak benar-benar telak. Tapi dia tuh, ternyata di situ ada keberkahan, ada keredoan. Nah, keredoan ini keredoan guru. Berapa ansor ya di awal ini. Gitu kan? Kalau ngajar pakai dikau-kaukin mulu, mana yang anak-anak mana gitu kan? Ya. Tapi kok alhamdulillah pada mentik tuh. Termasuk Ubaidillah, Ustaz Yusuf. Sekarang udah ngerti nggak mentik bukan? Tumbuh, itu kan. Dari mana itu rasanya? Emang pada tamat baca Riyadul Bariyah, ya baca Tijan, memang pada kagak tamat. Tuh, ada kerana begitu. Ya.
Macam Hasan Basri ditanya sama orang, ya Syekh, dulani ala amalin, tunjuki aku satu amalan, kalau saya lakukan itu saya masuk surga. Apa dibilang? Cintai orang-orang alim, cintai orang-orang soleh. Ya, nanti tatkala Allah melihat orang soleh itu di hatinya ada foto inti, ada gambar inti, inti sama-sama nih. Gitu. Bagaimana saya foto-foto kita ini biar ada di hati guru kita? Nah, kita bagaimana kita kan bukan hanya sekedar kita cium tangan aja kan gitu. Bagaimana biar murid itu ada dicintai oleh gurunya, itu penting itu. Ini kan kadang-kadang majlis taklim kayak jamaah lepas, tahu gak jamaah lepas? Ya jamaah lepas kayak ayam tuh lagi pada matok-matok, ada petasan bubar, gitu kan. Kemana arahnya kan gitu kan? Nah itu jamaah lepas namanya. Kayak masjid Jumat tuh jamaah lepas, jamaah yang nggak ada diikat, nggak ada ikat. Ini kita biar ada ikatannya sama guru kita. Ini penting saya utarakan seperti ini. Jangan merasa nggak mau tahu begitu, bagaimana? Wah harus dong. Ya keberkahan ilmu itu tergantung bagaimana perhatian kita sama guru kita. Oh jangan kasih dia di kayaan dia, bukan begitu ngomongnya. Nggak boleh begitu walaupun kayaan dia. Kalau kita mau hadiah aja gitu kan. Itu nggak ada hitung-hitungan begitu. Karena dia akan menyelamatkan kita. Orang tua kan ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, ya. Ada orang tua yang anaknya kita persunting, ya. Ada guru kita, itu juga orang tua kita. Paham ya? Nah, ini paling afdal guru kita nih. Kalau kita tuh, ya, kalau misalnya mutiara itu yang merawat fisiknya, cangkangnya itu orang tua kita tuh yang merawat badan kita hingga gede begini. Dari kecil kita dikasih makan. Tapi mutiaranya yang di dalamnya siapa itu? Nah itu urusan guru. Kalau kita itu tempat kita di surga ditarik oleh kedua orang tua kita, mak kita, bapak kita lup-lupan, akhirnya kita turun ke dunia kan gitu kan. Asalnya kita kan penghuni surga. Siapa yang balikin lagi ke sana, ke alam sana? Siapa yang balikin lagi? Lah guru kita. Bagus-bagus sih, orang tuanya juga, kiai juga enak gitu. Yang copot juga yang balikin lagi. Nah kita ini yang orang biasa aja gimana nih? Cari guru yang bisa mengangkat kembali roh kita ke alam yang sebenarnya. Amin. Jadi beda, ya. Beda. Keberkahan menyangkut suatu suatu keyakinan masalahnya. Yakin aja. Jangan banyak tanya macam begini. Kan orang sekarang banyak tanya. Ya. Segalanya nanya. Itu termasuk membuat ilmu itu habis lantaran banyak ceramah, buka sesi tanya jawab gitu kan. Boleh-boleh aja nggak masalah. Ya. Cuman sekarang kan memang tujuannya bertanya begitu. Karena bertanya itu dia akan di mana nggak sesuai dengan bab yang dibaca ketika itu. Akhirnya melebar kemana-mana kan? Manfaatnya nggak ada. Nah, kalau lihat sistem dulu, itu aja. Belajar lagi. Habis ahli kuitan muncul Fatihahnya udah bubar gitu. Begitu tapi Masya Allah. Habis ahli kuitan ya. Dia punya barokahnya, keramahnya seperti itu. Nggak ada. Ini baca yang penting itu. Nah itu ya. Gitu. Ada orang dikasih semacam bungkusan di dalamnya entah apa gitu. Pak Guru, saya main supaya jalan di laut nggak tenggelam nih. Ya dikasih nih, dibungkus suruh pakai itu jalan, dipegang nih. Bisa jalan dia tengah laut. Pas tengah laut dia pengen tahu isinya apaan sih gitu kan. Dibuka pasir, ya pasir tenggelam dia. Karena dia meremehkan, nggak ada keyakinan. Yang penting kata apa guru, itu benar itu gitu. Nah ini orang sekarang kan nggak telidik modelnya. Nah ini membedakan sekarang. Mungkin banyak yang alim, banyak yang pinter, tapi keberkahan nggak ada. Sekarang ini, coba lihat, tumbuh di mana-mana. Nah kita kembalikan ini. Keberkahan guru, keberkahan majelis taklim seperti apa?
Makanya baca ratib, ya, baca wirid, itu pendekatan gitu, ya. Itu kita baca itu malam Jumat, kita baca suratul Kahf, baca Tabarok, gitu. Nah ini sudah mulai jarang orang menekuni ini, ya, langsung. Padahal kita harus ada. Ini konsumsi batin kembali ya. Jadi konsumsi batin kita ini lewat itu, lewat salawatan, begitu ya. Masya Allah, kalau kita baca salawat itu, ya Allah. Man aksara salata alayya fi hayati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aksara salata alayya fi hayati. Amarallahu jami'a makhlukatihi, ya, ayastaghfirullahu ba'da mauti. Man aksara salata, barang siapa yang banyak berselawat, ya, kepada saya ketika dia hidup, nanti ketika dia mati Allah perintahkan semua makhluk memintakan ampun untuk dia. Masya Allah, butiran tasbih semua mintakan ampun untuk dia. Selawat nih. Apalagi saya dengar di sini ada kelompok apa namanya pengajar merutinin apa itu anariah ya. Oh, mahal itu. Barang siapa yang banyak berselawat kepada saya ketika dia hidupnya, nanti Allah perintahkan semua makhluk yang untuk memintakan ampun ketika dia mati. Jelas ya? Itu yang kita harapkan. Apa yang kita bawa dalam kematian itu? Ketika kita lahir nggak bawa apa-apa, nanti kita mati juga nggak bawa apa-apa lagi kan? Mana buktinya? Ini rumah orang yang udah meninggal sampai sekarang masih ada kan rumahnya? Masa dibawa nggak bawa kan? Buktinya nggak kebawa kan? Kebawa. Apa itu? Kecuali amal kita. Nah ini salawat ini, masya Allah. Gitu. Harta nggak kita bawa. Ada orang kaya dibikin wasiat, nanti kalau saya mati, ya, dibikin wasiat, kalau saya mati nanti setelah dimandiin pasangin kepada saya sarung kaki bolong, begitu wasiatnya. Dibuka manaknya. Nih Ustadz nih lagi habis mandiin dipanggil. Pak Ustadz selesai nih, ya sekarang saya mau bungkus nih, kayak kapan? Enggak Pak Ustadz, ini ada wasiatnya nih, saya baca nih. Ya nanti kalau udah selesai dimandiin, tolong dipakein sarung kaki bolong, begitu. Oh berantem, nih Ustadznya nih, klaim dia nggak bisa, nggak ada tuh, nggak ada dalilnya, pakein sarung kaki bolong. Tapi ini wasiat Pak Ustadz, nggak, udah langgar aja nih, nggak wasiat nggak bener. Ternyata ada lagi wasiat satu lagi di amplop dibuka. Apa dibilang situ? Nah, ayah tahu inti lagi berkelahi ya sama tukang ustadz itu ya. Coba lihat, nah sarung kaki bolong aja nggak bisa dibawa ke kuburan. Sarung kaki bolong aja nggak bisa kan? Apalagi motor NMAX misalnya, betul ya? Sarung kaki bolong aja nggak bisa dibawa ke mana? Pelajaran. Betul nggak? Nah, itu apa yang kita bawa? Cuma amal kita yang kita bawa. Itu. Ini kerjaan taklim, itu kerjaan rijal. Kalau muter-muter tasbih itu kerjaan nenek-nenek. Ini benar sih, ya. Jadi kerjaan taklim kerjaan orang pahlawan sebetulnya. Taklim. Nah ini ibu-ibu walaupun perempuan taklim, oh pahlawan. Cut Nyadin itu, ya, itu. Itu enggak ada. Kasih tahu nanti anak-anaknya ibu. Nih ibu-ibu sekarang nih yang pada sekarang nih yang hadir nih udah nggak memiliki masa depan lagi, udah nih masa depannya udah mau melakukan lagi. Betul nggak? Ya kalau umur udah 60 kan, udah masa depannya kita mau kemana lagi? Kan gitu kan? Nggak ada lagi. Mungkin jangan coba-coba keluar ke zona kita yang mana. Keluar ke zona kita itu adaptasi lagi lama lah kan gitu kan? Udah profesinya guru Ustaz. Jadi profesi lain lagi, serakah amat itu. Tekuni aja yang ada, betul ya. Nah ibu-ibu sebagai apa nih di kampungnya masing-masing, tekuni itu aja.
Memang itulah kita rawat apa yang Allah berikan. Karena usia sudah 50, 70 itu beda lagi dengan usia-usia masih berapa tuh? 17-an, sweet 17 gitu kan? Apa tuh istilahnya? Udah ngopi dulu. Saya kemarin udah suruh injek nih, habis diinjek-injek tadi tuh. Ada aja nih, sorry ya. Waktu dia ngaji sana, saya kepala sekolah ya, saya ngajar bahasa. Saya itu bukan urusan bahasa, saya urusan Syria. Saya bertemu dengan Ramdan Buti, bertemu dengan Taufik Buti, ya, masya Allah. Itu. Saya ingat, nih kawan-kawannya nih Ansaria tuh. Ini mantan siapa nih? Gua sana. Iya. Dapetin dia susah juga, Bu. Ternyata ada yang tukang bawa surat nih. Siapa itu? Ada somblangnya. Udah capek nyari mana-mana ketemu ya. Saya sana pas saya kuliah, saya mau, Buya yang nggak mau. Buya nih, Buya saya mau, Buya nggak mau, jangan kan. Buya mau, saya nggak mau. Wah repot banget bagaimana. Semua Allah ya. Kullu biqadarillah. Semua settingan Allah. Udah mah capek-capek, lihat aja anak mukim tuh. Nah begitu ceritanya Ansaria gitu. Udah. Allah ya settingan, kita nggak tahu. Yang namanya jodoh kita nggak tahu ya. Itu Allah. Semua apapun yang terjadi kita harus berdamai dengan segala keputusan Allah. Kalau enggak gitu, ya. Kalau nikmat kita bersyukur. Kalau bukan nikmat kita memuji. Dan nikmat alhamdulillah. Kita bersyukur. Kalau memuji ada satu musibah kita alhamdulillah ala kulli hal. Ditambahin dikit ya. Kalau hal-hal yang kita nggak senang nggak suka alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimana lulus ya? Ada nama ente nggak ada? Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu ya. Lulus alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi itu ada kata-kata alhamdulillah. Cuman ada pujian, ada syukur kan gitu kan? Itu. Adalah seorang syekh terjadi kebakaran di Irak, pasar Irak kebakaran, toko dia aja yang nggak kebakar. Orang sampai di media, ya syekh, yang lain kebakaran habis, toko antum aja yang alhamdulillah. Dibilang itu, masa kaget dia, 40 tahun dia tobat gara-gara ngucapin meletakkan salah alhamdulillah. Coba deh, memang alhamdulillah bagus, tapi ketika itu kalau kita ngomong orang sakit hatinya kan. Masa kita lihat orang tabrakan nyungsap ke got kita alhamdulillah gue enggak, lo orang marah-marah gitu kan. Kita boleh aja alhamdulillah tapi dalam hati lah ya. Jelas ya. Anaknya satu nggak lulus, satu lagi lulus. Anak ibu kan nggak lulus, anaknya alhamdulillah lulus ya. Sakit hatinya ya. Jadi letak alhamdulillah nggak sembarangan, nggak semua begitu ya. Jelas ya. Seperti itu. Ta'lim ini masya Allah. Ya kembali saya utarakan bahwa tali ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan ilmu ini Allah berikan kemudahan. Ya, ilmu berapa hurufnya? 3 ya, ain, lam sama mim. Ain tuh iliyun, alim. Jadi orang yang beralim nanti disoga ilin. Alim tinggi, derajatnya tinggi, orang alim. Nggak rata-rata orang beriman. Yarfa'illahu allazina minkum wallazina utul ilma darajat. Ada berapa derajat di rata-rata orang beriman tapi orang alim. Tinggi derajatnya. Itu. Kalau nggak ada ilmu, bekerja dengan fisik.
walaupun halal fisik. Tapi ada ilmu, wah duduknya juga lain, betul ya? Berkatnya juga lah, pisangnya yang mulus-mulus, pisangnya untuk kiainya namanya kan masa jelek-jelek kan gitu kan? Coba, oh begitu kan betul ya? Nah tuh, nggak mungkin duduk di sana. Oh apa kiai? Gitu, derajatnya tinggi, ya. Akrabun nasi darajatan ilan nubuwah al ulama, ya, wal mujahid. Manusia yang paling dekat derajatnya kepada kenabian ulama, paling dekat derajatnya, nggak ngaku jadi nabi. Ini orang ulama bukan ngaku jadi nabi, ya kan? Ini paling dekat derajatnya kepada kenabian ulama. Kenapa? Karena ulama itu mengajarkan apa-apa yang nabi bawa. Mujahid mempertahankan apa-apa yang nabi bawa, begitu kan? Paling dekat. Ini belum apa-apa, di bersemadi 5 tahun di Gunung Cibatok turun-turun jadi nabi Pak. Nah orang Indonesia mah macam-macam, ada jadi nabi, ada yang jadi Jibril, mah Masya Allah. Jadi malaikat kan? Malaikat apa namanya yang perempuan tuh namanya itu? Eden namanya ke orang ngeden, Eden gitu. Lihat ya. Ini ain iliyil tinggi. Dia memiliki ilmu kedokteran, dia memiliki ilmu administrasi, dia berdasi, duduk di belakang meja. Oh, tanda tangannya mahal. Orang bikin proposal, dia tanda mana panjangan proposal sama tanda tangan. Panjangan proposal ya, tanda tangan segini kan. Tapi kalau nggak ada tanda tangan laku nggak proposal? Gagal laku. Nah ada apa di tanda tangan itu? Orang alim, dia pinter dia, ya, manajer dia. Sembarangan. Wah, ada ilmu, masya Allah, gampang ya Allah berikan apa keilmuan. Benar. Ini. Orang kalau ada ilmu Allah kasih, masya Allah. Gampang gitu. Dengan cara begitu, cara benar-benar, torikohnya benar-benar kasih keberkahan. Ada orang cita-cita, ya Allah pengen aneh duduk aja, duit datang, tring, jadi deh duduk aja tukang jagain toilet umum gitu kan, diem aja gitu, duit pada datang gitu. Kan maunya begitu deh. Apa ya Allah gitu. Nggak betah lagi deh. Ya Allah pengen jadi, pokoknya pagi-pagi udah dikelilingin sama ibu-ibu jadi tukang sayur deh. Ya Allah orang supaya tunduk sama dia jadi tukang parkir sama dia. Kenapa salah peligohnya deh. Ya toraka ilim itu paling tepat. Ilmu nggak ada lagi. Maaf kalau ibu-ibu nggak ada ilmu, nanti anak-anak ibu-ibu kerja dengan fisik, walaupun halal juga. Ya, tua sudah memang suatu keputusan, tua takdir. Tapi profesi kita yang menentukan, betul ya? Kalau tua memang sudah takdir, kita tua semua. Tapi profesi kita juga yang melakukan. Kenapa profesi ini? Kalau ente nggak punya ilmu, ente bekerja dengan fisik. Tukang gali sumur tuh bekerja dengan fisik ya. Tahu nggak tukang gali sumur tuh? Kalau belum ketemu air, belum digaji dia, betul ya? Kan? Tapi kalau ente punya ilmu, lain-lain lagi. Masya Allah, masya Allah. Kemuliaannya tuh alim, ildiyin, orang yang punya ilmu. Latif. Orang ada ilmu tuh latif. Apa latif? Lemah lembut. Latif. Baca latif tuh, ya latif, ya latif 129 kali. Ya. Kalau Imam Syafi'i membaca setiap hari 100, Allahumma inni as'alukal lutfa bima jaraf bihil maqadir. Allahumma inni as'alukal lutfa bima jaraf bihil maqadir. Itu untuk mendapatkan rezeki dan juga untuk mencegah takdir-takdir yang membuat kita susah.
Ya, Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarot bihil maqadir. Ya. Tapi kalau zikir-zikir ya latif itu berapa bacanya? 129. Ya latif, ya latif. Hah? Maqadir takdir. Ya. Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarot bihil maqadir. Enak sini Bu, saya pengen berlama-lama di sini. Enaknya adem di sini. Bihil maqadir. Iya. Nanti ya Ustaz, nanti besok-besok saya answer ya. Jadi gini Bu. Ya Latif. Ya, kita minta Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Ma'al Lembut. Jadi Allah roba nanti takdir yang dahsyat, yang kira-kira kita bagaimana itu Allah ganti dengan kenikmatan, dengan Latif. Ada orang bertetangga dua, anaknya susah banget disuruh pakai jilbab, ya, bilang yang satu, ya Allah minta supaya anaknya jangan cara apapun yang penting dia pakai jilbab, begitu ngomongnya. Dia minta sama Allah dengan cara apapun yang penting dia pakai jilbab. Tabrakan deh motor, gear otak dibotakin pakai jilbab dia. Tapi yang satu lain lagi mintanya, ya Allah dengan latif kamu, dengan lemah lembut kamu, jadi kena anak-anak saya ini bisa, anak-anak saya ini bisa jadi pakai jilbab. Akhirnya anak itu dipersunting sama ustadz, dinasehatin bisa pakai jilbab. Beda gak? Ujungnya kan dua-duanya pakai jilbab, tapi prosesnya beda gak? Berkat ya latif. Yang tadi tabrakan dulu, dibotakin dulu, baru pakai apa? Pakai jilbab ya. Tapi yang satu dipersunting namanya ustadz, dinasihatin pakai jilbab, beda. La ya latif, ya latif. Seringin baca tuh ya. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Untuk merubah ya segala keputusan qada takdir Allah jatuh ke kita dan kelemah lembutan. Penting ini. Ya. Tapi tidak juga ya latif falam yazal untuk bina fima nazal innaka latif lam tazal untuk bina, itu dia. Ya latif bi khalqi, ya alim bi khalqi, ya khabiram bi khalqi untuk bina, ya alim, ya alim, ya khabir, ya latif, ya khabir. Nah, sama. Mulai kita amalin kata hadat atau sudah include situ, ada semua tuh. Ya, gitu. Ya. Aneh kalau Mbak Aneh ini bahasa tertib alatos itu bis maghrib. Ya. Jangan hadat bisa hadat. Jadi jangan baru 2 kali baca kita mau ini ya mau apa mau hasil belum Bu, minimal 40 hari itu kita nein baru kita rasa. Ini baru 3 kali baca mau mana janjinya tuh gitu. Baru baca aja begitu. Memang instan itu nggak bisa ya. Jadi pendekatan rohani ya penting. Itu Allah kasih. Ya, Allah kasih. Zikir itu merupakan tentara-tentara Allah bagi umat, dari hambanya. Begitu. Karena kita tidak menyandarkan kepada brain kita tidak menyandarkan kepada akal kita saja. Oh tidak, kita menyandarkan kepada apa? Yang sifatnya wirid-wirid, ratib al-haddad, atos, baca bismillah, baca apa? Saya itu baca bismillah 787 kali. Semuanya dahsyat ya, yang qul huwallahu sekian, selawat sekian, nggak sanggup saya ribuan banyak. Nah ada yang paling kecil itu bismillah tuh, yang kira-kira kita bisa berapa tuh bismillah? Kita baca 787 kali, itu paling kecil tuh. Yang lain, masya Allah, nggak sanggup kita deh. Fatihah berapa kali, qul huwallahu berapa kali? Sanggup. Saya dikasih ijazah ratib al-haddad al-atos macam-macam ke arwaki tabarok ketika saya ke Bangil ya ada sini kitabnya segini
Itu apa yang ada di situ, nama saya catat, udah diijazahkan. Anak bilang, Bib, Habib, ini banyak begini bagaimana nih? Nggak bisa kemana-mana kita. Dari subuh sampai asar nggak kemana-mana itu gimana, Bib? Apa yang enak di inti, masya Allah, tuh jalan tengahnya gitu. Apa yang enak di inti, ya kita bisa pilih. Karena kalau kita rutin nggak bisa nyari duit gitu. Ya istilahnya gitu, iya kan istilahnya. Itu. Jadi apa? Sederhana aja sifatnya. Aneh lihat Buya tuh nggak ada antor ya secara khusus dikit lah apa nggak ada, nggak pernah dijumpai itu Buya begitu. Coba Buya gampangan aja Buya, nggak ada. Kalau gini-gini orang lain kan kadang kagak Buya, apaan makan Buya. Saya pernah diwasiatkan baca Bismillah itu 300 kali. Imam amalin nih. Ya, ini saya teruskan juga untuk ibu-ibu. Kobil tuh. Oh, udah terima ya, amalin tuh. Bismillahirrahmanirrahim 300 kali. Hah? 1 hari tuh. Ya. Pilih aja enaknya kapan aja deh gitu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak itu yang saya dapat ijazah dari Abu ya. Belum baca, kirim Fatihah kepada gitu. Ya. Memang kita harus punya tuh wirid seperti itu. Jadi nggak kosong jiwa kita ini. Ya. Kalau nggak ada syekh yang kita idofakan, yang kita senderkan, berselawat aja, bersenderkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Kalau saya bersalawat sallallahu Muhammad 1 hari itu 300. Sallallahu Muhammad, salawat Jibril namanya ya. Sallallahu Muhammad itu salawat paling pendek dah. Ya. Dan juga baca juga yang tadi tuh. Allahumma inni as'aluka bima jarat bil maqal. Itu dibiasakan oleh Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu melazimkan itu. Ya. Maqadir itu jamak dari qadar. 109. Yang tuh Allahumma ini as'aluka lutfa itu 129. Ya Latif juga 129. Ya. Tiap hari. Nah, ini usaha-usaha spiritual kita nih. Usaha-usaha batiniah kita. Jadi kita hajat tiap menjaga. Itu kan lain. Karena orang yang sifatnya ala kadat, tapi kok Allah kasih curahan-curahan nikmat media besar. Karena apa? Karena dia seperti ini. Dia seakan-akan menjadi orang dalam. Bagaimana ke orang dalam? Ya kan? Kalau sembahyang hajat, apa yang kita minta Allah kasih. Tapi tahajud, belum kita minta dikasih belum. Ada kan begitu? Nah kita belum minta apa berarti? Berikan. Air yang mahal. Ini qiyamul lail jangan tinggalin tuh. Kalau istilah dia, kalau nggak sabar tiap hari, jangan tiap hari. Ya, qiyamul lail, tahajud 2 rakaat. Kalau saya alhamdulillah saya amalin tuh tahajud 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, witir lah. Itu aja. Tapi disering-seringin itu, yaitu saya katakan tadi, saya baca bismillah, saya baca selawat, saya baca Allah ini nasallut tapi majrim al-qadir saya baca. Dan jika ada hajat, ibu minta selalu kemudian diakhiri dengan baca surah Yasin. Ingat ya, Yasin ini penting, dahsyat juga Yasin ini. Baca Yasin ya. Terus baca Yasin minta gobul. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa namanya yang diritis taklim oleh ini Ustazah Ansoriah penuh dengan keberkahan, penuh dengan ridha Allah. Itu yang kita minta. Begitu ya. Memang beliau Ustazah ini minta tanah, kasih tanah. Saya ingat UIN Malang begitu juga tuh.
Di Win Malang tuh ada yang macam kuburan, tapi tanah-tanah dari Wali 9 diambil tuh. Dijemput, wali ini jemput, wali ini dibikin. Tanahnya di situ. Sama, keberkahan. Keberkahan namanya. Kita tidak bisa bersandar kepada otak kita gitu ya. Ya, ibu-ibu, mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Ya, amin. Saya berharap dari Ansoria ini semoga terus berjalan. Jangan ada niat papeh. Jangan ada niat papeh. Niat ikhlas karena Allah, Allah yang ngatur. Itu. Ya. Jangan ada tendensi lain lagi, karena setan nggak bisa merobohkan, nggak bisa menjatuhkan orang yang mukhlis. Gitu. Setan bisa menggoda kecuali umat kamu yang apa? Yang mukhlis, yang ikhlas. Udah ikhlas bagaimana? Dia mau apain kak? Udah ikhlas bagaimana kan? Dia kehilangan mobil, dia ikhlas bagaimana lagi? Iya kan? Itu paling tinggi ikhlas, sudah nggak ada lagi ikhlas. Jangan cari kambing hitam gini enggak udah selalu damai dengan hati kita. Jelas ya? Hadirin yang berbahagia, ini saja mungkin yang dapat sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang untuk kita sekalian. Ya, Mas ini tadi. Oh iya, ini brosur nih. Yang mau anaknya kali ya, yang mau mondok. Habis daftar ketemu saya kasih diskon sabar kabur pokoknya diskon. Saya nyambungin gue kan gitu kan, kalau yang mondok ketemu gue dikasih diskon sabar kabur. Ya silakan yang sanawiyah, yang aliyah, tafadhol. Ini menyambung silaturahim dari kampung sini, nggak ada yang lagi dikirim ke sono, memangnya nggak serta Ansoria enggak, kenapa ada anak-anak cucu kita kan ada, silakan tafadhol ya. Kita yang penting istiqomah dan doa berkahan, insya Allah kita jadi ya. Nggak perlu kita jauh-jauh orang ke Jawa macam-macam ya, ke Yaman macam-macam. Dekat juga kalau memang sudah ya cinta sama guru kita, redoan guru kita, jadi kita nggak perlu jauh-jauh. Itu bukan jauh-jauh. Contohnya Buya tuh, Buya nggak kemana-mana. Buya bukan lulusan Jawa Timur, bukan jurusan Gontor, enggak, Buya nggak Gontor, nggak jurus lulusan Yaman, enggak, Saudi enggak, Buya di lokal aja tuh, lokal aja di Tebet guru-gurunya itu, Al-Wali Abdurrahman Munasegab, Mualim Yunus, guru-gurunya itu. Tapi alhamdulillah Buya. Ulama yang mengatakan ini misteri Buya nih. Kenapa? Karena ketika Kuitang pecah, maaf waktu itu dimasuk Golkar Kuitang, akhirnya timbul Majelis Ta'lim Asyafiyah, timbul Majelis Ta'lim At-Tahiriyah. Ini Buya masuk ke At-Tahiriyah, disuruh baca kitab Alfiyah, oke. I'anat Thalibin Fathul Muin, oke. Dari mana ngajinya nih Buya nih? Orang tua saya gak ada, tapi yang ini dia ya. Buya rebut namanya ilmu alat. Ilmu alat tuh ilmu nahu namanya Bu ya. Kalau ada ilmu alat bisa membongkar kitab-kitab yang tebal-tebal, tuh Buya rebut seperti itu ya. Ibu mungkin anak-anaknya ya, mungkin yang saya nafadhal. Sekian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu sekalian, setiap amalan itu memang harus ada bersanad, harus ada ijazah ya. Tadi saya sudah ijazahkan apa itu? Bismillahirrahmanirrahim dari Buya itu. Ratib Al-Atos juga ya, saya dapat ijazah dari Bangil, saya juga hadiahkan ijazahkan kepada ibu-ibu. Qabil tuh terima ya. Nah, jadi ijazah Ratib Al-Atos sudah biasa kan, sekarang sudah ada sambungannya. Karena kalau kita mengamalkan suatu amalan kalau nggak pakai ijazah ya begitu,
dapat pahalanya ya nanti di akhirat. Dunianya nggak dapat kadang-kadang tuh. Tapi kalau ada sanatnya, dunia akhirat dapat gitu. Jadi banyak kan orang kan ngamalin aja ekonominya begitu aja kan gitu. Oh ada yang salah di sini tuh. Mungkin karena tidak ada sanatnya, ada ijazah. Dia dapat pahalanya aja nanti. Ibu mau pahalanya aja nanti bagaimana? Maunya dua-duanya kan? Di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Apa itu hasanah dunia? Hasanah dunia itu zaujah salihah, rezeki yang thayyib, anak-anak yang abror, itu hasanah fid dunia. Kalau saya dapat namanya hasanah udah kan. Jadi itu hasanah dunia. Hasanah akhirat lain lagi, ya. Rezeki yang diberikan pada aulia kita dapat, dan juga apa al-qasar, apa tuh villa-villa istana, itu namanya hasanah fil akhirah. Kalau hasanah di dunia, ya, zaujah salihah, al-aulad abror, rizq thayyib, nama baik itu juga termasuk DB ya, di akhirat hasanah fid dunya kita. Ya, kedua pemungkas Rabbana